Prabowo seolah tahu kalau dia bisa mengambil sebagian dukungan dari relawan Jokowi, maka kemenangan di Pilpres sudah di depan mata. Yang dulu dukung Prabowo di Pilpres 2019 akan tetap setia. Sedangkan yang dulu mendukung Jokowi, sebagian akan lari ke Prabowo. Inilah yang saya maksud dengan strategi yang terstruktur dan sistematis. Belum lagi kita bicara soal indikasi sumber daya yang sangat besar dari tim Prabowo, sehingga mudah mempengaruhi orang-orang untuk mendukung Prabowo. Inilah yang saya sebut dengan strategi yang masif. Maksudnya logistiknya sangat masif. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Di video sebelumnya saya sempat bilang akan membahas tentang Prabowo. Jadi di video kali ini saya akan bahas kenapa Prabowo perlahan tapi pasti pelan-pelan naik daun dan mulai menjadi ancaman buat Ganjar. Ini adalah alarm peringatan buat kubu Ganjar supaya jangan lengah dan anggap enteng Prabowo. Saat ini ada banyak sekali relawan-relawan yang dulunya mendukung Jokowi tapi mulai merapat ke Prabowo. Saat Prabowo ajak Gibran bertemu di Solo beberapa waktu lalu, relawan Gibran dan Jokowi Jawa Tengah dan Jawa Timur mendeklarasikan dukungan ke Prabowo. Effendi Simbolon dari PDIP juga mendadak mendukung Prabowo. Dia bilang Prabowo adalah sosok yang pantas memimpin Indonesia menggantikan Jokowi. Dia berharap Indonesia dipimpin oleh nahkoda yang handal, sehingga kondisi porak-poranda bisa dihindari. Dan dia melihat kriteria itu ada di Prabowo. Bukan cuma dia saja, Budiman Sujatmiko juga mendadak melakukan pertemuan dengan Prabowo atas inisiatif sendiri. Dia bilang Prabowo adalah salah satu pemimpin terbaik. Memang agak mengejutkan, tapi inilah kenyataannya. Para pendukung Prabowo menganggap ini adalah sinyal bahwa kekuatan Prabowo tidak terbendung lagi. Bahkan Fahri Hamzah juga ikut-ikutan mendukung Prabowo. Dia bilang tahun 2024 adalah waktunya bagi Prabowo untuk memimpin Indonesia karena makin banyak dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat. Karena itulah Prabowo dianggap sosok yang tepat untuk menjadi presiden berikutnya. Dia bahkan mengajak para intelektual dan aktivis untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo. Di sisi lain, dalam beberapa survei Prabowo mulai naik daun dan bisa mengalahkan Ganjar. Ini peringatan buat kita semua bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Benarkah dukungan kepada Prabowo begitu luas atau karena ada sesuatu yang sangat sulit ditolak oleh mereka? Kalau kalian menonton video Mas Alif, ada cerita yang mengindikasikan bahwa kubu Prabowo memiliki logistik atau sumber daya yang sangat besar. Bahkan banyak yang setuju kalau tim Prabowo memiliki sumber daya tidak terbatas yang bisa membuat banyak orang tergiur. Jujur saja, strategi politik Prabowo menuju Pilpres 2024 memang sangat rapi. Kalau dulu kubu Prabowo sering bilang pemilu 2019 penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka hari ini kubu Prabowo punya strategi yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur dan sistematis itu kayak begini. 2 kali kekalahan di Pilpres, Prabowo pasti sudah banyak belajar. Prabowo masih punya ambisi untuk menjadi presiden. Bahkan jangan heran kalau dia akan terus nyapres sampai beneran jadi presiden. Segala cara akan dilakukan agar ambisinya tercapai. Semua ini dimulai dari Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Coba pikir, untuk apa Prabowo mau menjadi menteri? Dari level calon presiden turun kelas menjadi menteri, jadi bawahan Jokowi. Alasannya waktu itu adalah dia mau mengabdi untuk negara, sama-sama bekerja untuk Indonesia. Why not? Tapi coba pikir lagi,
Misalnya Donald Trump dan Joe Biden bertarung di Pilpres Amerika. Joe Biden jadi presiden, lalu Donald Trump menjadi menteri pertahanan. Memang bisa aja sih, tapi kan rasanya aneh ya. Dan ketika kita melihat manuver Prabowo saat ini, semuanya jadi masuk akal. Jabatan menteri seakan menjadi batu loncatan untuk ikut Pilpres 2024 dengan strategi yang berbeda. 2 kali Pilpres, Prabowo selalu berseberangan dengan Jokowi. Jokowi bilang A, Prabowo bilang B. Strategi itu terbukti gagal 2 kali. Dan Prabowo belajar dari kesalahan itu. Sekarang dia harus dekat dengan Jokowi, harus bisa mengambil hati Jokowi, harus bisa mengumpulkan pujian dari Jokowi sebanyak-banyaknya. Prabowo menjalankan strategi yang baru, yaitu sejalan dengan Jokowi. Berjanji akan melanjutkan apa yang dikerjakan Jokowi. Saya tidak tahu apakah Jokowi terpancing atau tidak, tapi kedekatan Jokowi dan Prabowo itulah yang diubah menjadi narasi politik bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Jokowi pernah bilang 2024 adalah jatah Prabowo, dan itu dijadikan sebagai bahan baliho. Strategi ini lumayan berhasil. Orang-orang pelan-pelan yakin Prabowo adalah the next president yang sejalan dengan visi Jokowi. Prabowo ketemu Gibran, lalu relawannya memutuskan mendukung Prabowo. Setelah berhasil membuat persepsi itu, selanjutnya mengambil hati relawan Jokowi. Jika Anies tidak ikut Pilpres atau kalah di putaran pertama, kira-kira pendukung Anies yang intoleran dan tukang jualan agama itu bakal lari kemana? Pasti lari ke Prabowo kan? Dukungan itu sudah pasti, makanya Prabowo butuh dukungan tambahan, yaitu dukungan dari mereka yang dulu mendukung Jokowi. Makanya jangan heran ada relawan-relawan yang ngaku mendukung Prabowo. Bahkan dulu Budi Ari, Ketua Umum Projo, sempat bertemu dengan relawan Prabowo yang kemudian berbuah jabatan Menkominfo. Sebelumnya Noel, Ketua Umum Jokowi Mania, sempat mendukung Ganjar, tapi balik arah mendukung Prabowo dan membentuk relawan Prabowo Mania 08. Prabowo seolah tahu kalau dia bisa mengambil sebagian dukungan dari relawan Jokowi, maka kemenangan di Pilpres sudah di depan mata. Yang dulu dukung Prabowo di Pilpres 2019 akan tetap setia. Sedangkan yang dulu mendukung Jokowi, sebagian akan lari ke Prabowo. Inilah yang saya maksud dengan strategi yang terstruktur dan sistematis. Belum lagi kita bicara soal indikasi sumber daya yang sangat besar dari tim Prabowo, sehingga mudah mempengaruhi orang-orang untuk mendukung Prabowo. Inilah yang saya sebut dengan strategi yang masif. Maksudnya logistiknya sangat masif. Di tempat lain, ada yang bilang ini adalah strategi politik kuda Troya, di mana Prabowo masuk ke kubu pemerintahan lewat jabatan menteri, lalu mengakrabkan diri dengan Jokowi. Lalu sebagian relawannya beralih dukungan dan Prabowo tinggal memetik hasilnya di Pilpres nanti. Dulu Prabowo agak temperamen, bicara kadang sangat emosional dan gebrak meja berkali-kali. Bahkan dia pernah tinju meja rapat sampai 5 kali di hadapan orang-orang PA 212. Dulu ada juga kabar tentang cerita soal lempar HP. Kalian pasti sudah tahulah. Tapi sekarang Prabowo berubah jadi santai, santun dan tidak lagi reaktif seperti dulu. Pertanyaannya, apakah Prabowo beneran berubah atau hanya bagian dari strategi supaya dapat dukungan dari masyarakat? Strategi ini memang membuahkan hasil, tapi sekaligus agak mengkhawatirkan. Prabowo sangat ambisius dan tidak akan berhenti sebelum jadi presiden. Belum lagi rekam jejak masa lalunya yang sangat kontroversial. Sebelum saya menutup video ini, coba renungkan ini. Food estate gagal di beberapa daerah seperti temuan DPR. Prabowo adalah salah satu menteri yang menggarap proyek ini. Kemudian pesawat jet tempur bekas dari Qatar dibeli sebesar 11 triliun. Padahal di era SBY,
pernah dihibahkan tahun 2009, tapi ditolak karena maintenance mahal. Pertanyaannya, ada apa ini sebenarnya? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.